Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danang Prawito, NIM 491 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis. Di sini kita akan belajar sedikit tentang bentuk-bentuk perusahaan yang sesuai dengan nomor absen yang sudah dibagi. Yang pertama ada PT atau perseroan terbatas. Sebagian besar dari kita mungkin sudah mengenal bentuk perusahaan yang satu ini. Perusahaan yang sudah mempunyai predikat PT seringkali dianggap sebagai perusahaan yang sudah besar. Istilah ini sendiri merujuk pada badan usaha yang dilindungi hukum dengan modal terdiri dari saham. Saat ini ada berbagai jenis PT yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan terbuka, tertutup, perseorangan, domestik, asing, dan umum atau publik. Yang pertama kita akan bahas PT terbuka. PT dengan jenis terbuka cenderung menawarkan saham kepada publik, jadi dalam membeli dan menjual saham dari PT jenis ini terbilang mudah. Bahkan tidak jarang PT terbuka menawarkan sebagian saham kepemilikannya kepada investor. Lanjut, PT tertutup. Berbeda dengan PT terbuka, bentuk perusahaan PT yang satu ini justru membatasi penjualan saham hanya kepada individu atau kelompok tertentu. Biasanya PT tertutup hanya dimiliki oleh keluarga atau kalangan tertentu sehingga tidak bersifat publik, termasuk dalam menawarkan saham. Yang ketiga ada PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang sahamnya diterbitkan dan dimiliki oleh satu orang. Orang yang memiliki saham tersebut biasanya merupakan seorang direktur perusahaan yang memiliki otoritas tunggal dalam struktur bisnis. Dan selanjutnya PT domestik, seperti namanya. PT domestik merupakan perusahaan yang didirikan di dalam negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang ini adalah PT asing. Kebalikan dari PT domestik, PT asing ini justru perusahaan yang didirikan di luar negeri dan harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam negeri. Sebagai contoh, ada PT dari luar negeri yang dibangun di Indonesia. Maka PT tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir ada PT umum atau publik. Pada dasarnya jenis PT ini mirip dengan PT terbuka, yaitu menawarkan kepemilikan saham kepada siapapun. Saham dari jenis PT ini juga terdaftar di bursa saham. Yang kedua ada CV. Yang memiliki arti yaitu persekutuan komoditer. Dilansir dari Business Gift from Netherlands, CV terdiri setidaknya dari dua orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Berbeda dengan PT, bentuk perusahaan yang satu ini lebih termasuk ke dalam badan hukum. Hal tersebut sudah ditegaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19. Di situ dijelaskan bahwa persekutuan komoditer harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kegiatan seluruhnya. Dalam pembuatan CV dibutuhkan berbagai macam dokumen di bawah ini. Yang pertama, akta pendirian CV, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, pengesahan pengadilan, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan yang terakhir ada TDP, tanda daftar perusahaan. Lanjut ke UD atau usaha dagang. Bentuk perusahaan yang satu ini bisa dibilang lebih sederhana daripada PT. Seperti halnya CV, UD juga bukanlah bentuk usaha yang berbadan hukum. Untuk mendirikan UD ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama izin domisili usaha, kedua NPWP, tiga SIUP, dan keempat TDP. Lanjut ke koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum di mana anggota saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Dalam koperasi, anggotanya pun bersifat sukarela tanpa adanya paksaan sama sekali.
Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh anggotanya dalam mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, menolong sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan, dan sebagainya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi juga turut ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kelima ada firma. Sama halnya seperti UD dan CV, firma juga bukanlah perusahaan badan hukum seperti halnya PT. Bentuk perusahaan ini terbilang simpel dalam pendiriannya. Setidaknya diperlukan 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha ini di bawah satu nama yang digunakan bersama. Setiap anggota yang di dalamnya memiliki tanggung jawab penuh atas firma. Dengan demikian, jika pada suatu saat firma bangkrut, serta mempunyai utang yang besar, mau tidak mau seluruh anggotanya harus menanggung beban tersebut. Lanjut ke BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pada hakikatnya BUMN adalah badan usaha yang melayani kepentingan masyarakat umum dan diawasi langsung oleh pemerintah. Modal usahanya pun berasal dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah daerah. Mungkin itu penjelasan singkat yang bisa saya paparkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.